Terlalu banyak menipu, Sambo disebut layak dihukum mati dan dipercepat ke neraka. Kasus ini bagi kami, bagi jaksa itu biasa, tidak terlalu. Yang luar biasa adalah si pelakunya siapa. Oke. Kalau kasusnya sendiri tidak terlalu ruwet kok. Biasa bagi jaksa yang gitu. Cuma sekarang yang luar biasa adalah pelakunya. Seorang jenderal ya menembak di rumah jenderal. Jenderal yang ditembak juga anggota polisinya juga, ya polisi nembak polisi begitu. Tetapi bagi kami kita akan melakukannya secara profesional dan jelas, transparan, kami akan buka. Jadi Baradae ini adalah tidak masuk obstruction of justice ya. Oke. Yang obstruction of justice lebih pada pertama ya pembunuhan FX gitu ya. Yang kedua adalah mungkin yang lainnya yang ikut terlibat dalam konteks ini. Paling tidak kalau gejalanya ada itu adalah istrinya gitu. Tapi kalau kita lihat dari serangkaian peristiwa itu lebih bobotnya kepada FS gitu. Kalau FS itu juga terlibat di situ, sementara kalau bobot proses pembuktian pada pembunuhan berencana itu istilah bahasanya jaksa itu konsentrasi full menemukan kebenaran material, ya itu pastilah pemberatan gitu. Tapi kalau itu tadi saya khawatirkan tadi, kalau itu ternyata bobotnya lebih pada obstruction of justice, jadi pasal obstruction of justice lah yang terbukti, nanti konsentrasi kepada pembunuhannya menjadi bergeser gitu. Ya, penasehat hukum itu biasanya berdasarkan pengakuan dari tersangkanya atau terdakwanya, ya. Tetapi tidak semua yang dikatakan oleh terdakwa itu juga memenuhi kebenaran gitu. Dalam pengertian itu tadi saya bilang tidak logis kalau dia hanya menyuruh menghajar, tapi ketika orang itu menembak, mestinya kan ada upaya untuk mencegah kan gitu, ya kan? Mestinya ada upaya yang dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi penembakan itu. Karena perintahnya bukan menembak, perintahnya hanya menghajar. Nah itu kan jadi tidak logis. Nah, fakta seperti itu kan tidak ada. Saya tidak mendengar fakta seperti itu di sepanjang kita perhatikan kasus ini. Gitu. Saya ingin sampaikan justru sebaliknya, andai kata digabung pun asal dia bisa dibuktikan tidak pidana pokok pembunuhannya itu, tidak pidana utama 340-nya, terus kemudian masih ditambah obstruction of justice-nya, itu pemberatan gitu ya. Jadi kalau itu dianggap sebagai bisa meloloskan tadi seperti yang disampaikan tadi, menurut pendapat saya ya bisa benar, tapi lebih banyak tidak benarnya karena seorang pelaku terbukti melakukan tidak pidana pembunuhan plus dia akan namanya obstruction of justice-nya itu atau 221-nya itu, nah menurut saya 221-nya adalah pemberatan terhadap tindak pidana pembunuhannya gitu. Tetapi kalau itu bisa dibuktikan, dia lebih tepat, lebih mengarahkan bahwa perbuatan dia adalah lebih pada obstruction of justice-nya, mengeliminir perbuatan pembunuhannya. Khawatir saya justru yang ini gitu, mengeliminir pembunuhannya lebih pada obstruction of justice-nya. Pembunuhan akan diserahkan kepada orang lain. Ingat sampai hari ini kan dia belum masuk bagian-bagian tertentu yang kalau dari media kan sudah tergambarkan di situ. Nah kalau itu terjadi seperti itu, dia adalah obstruction of justice ya. Sementara pelaku pembunuhan ya sudah terbukti atau istilah bahasanya sekarang sudah mengkristal kepada Baradae gitu. Oke. Jika memang tadi seperti yang Anda katakan, pemberatannya lebih mengarah ke obstruction of justice, siapa yang nantinya akan terimbas? Apakah hanya Baradae saja atau juga berimbas kepada pelaku yang lain, Prof? Terlalu banyak menipu, Sambo disebut layak dihukum mati dan dipercepat ke neraka. Raja Wali News. Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa terdakwa Ferdi Sambo layak mendapat hukuman mati dan dipercepat ke neraka. Kalau orang sudah menipu istana, menipu DPR dan lembaga-lembaga lain, menipu pengacaranya sendiri, Patra Emsen sampai merasa diprank, saya pikir keterlaluan. Kalau masih ada keringanan, kata Kamarudin Simanjuntak di kanal YouTube Metro TV dengan judul
jurus baru sudutkan Joshua yang tayang 5 hari lalu. Jadi yang pas untuk Ferdi Sambo itu adalah hukuman mati dan ditambah sepertiganya dipercepat kirim ke neraka, kecuali dia bertobat, sambungnya. Kamarudin menerangkan bahwa kemungkinan pembelaan Sambo hanya 2 alasan. Kemungkinan yang menjadi pembelaan Ferdi Sambo itu cuma 2, yaitu kemungkinan dia sedang fly atau terpengaruh obat-obatan, atau yang kedua kemungkinan psikopat beneran, sehingga ketika senjatanya jatuh dia bilang ke rekannya itu katanya mau main-main raket atau badminton. Masa orang mau main badminton bawa senjata, itu kan tidak normal, papar Kamarudin. Diketahui mendelik dari perannya, Ferdi Sambo dan istrinya Putri dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.